Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya kami dapat memulai Zoom meeting kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Friska Mayvilona Yendi MPD Konselor. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rifa Atul Nabila dengan NIM 22231143 dan rekan saya, Rifkali Nabila dengan NIM 22231128 dan Yusmania Naila Nasution dengan NIM 22231042 dan Raihan Difal Atmaja dengan NIM 22018260. Adapun topik materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Yang ketiga, yaitu penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Baiklah, yang materi pertama saya akan jelaskan sendiri. Teori belajar humanistik menekankan bahwa manusia belajar untuk mencapai aktualisasi diri dengan tokoh seperti Combs, Maslow, dan Rogers memberikan pandangan tentang proses ini. Mereka vokal mengenai penghargaan, pemahaman diri, dan memanusiakan individu dalam pembelajaran. Teori ini abstrak, mendekati filsafat, dan fokus pada isi pembelajaran daripada prosesnya. Pendekatan humanistik bertujuan membentuk manusia ideal dan dalam pelaksanaannya pendekatan Ausubel tentang meaningful learning mencerminkan konsep asimilasi bermakna. Meskipun berbagai tokoh seperti Kolb, Hani, Momhart, Hubermas, Bloom, dan Katwalk mendukung pendekatan humanistik, esensi teori ini adalah mencapai aktualisasi diri dan mengembangkan potensi individu. Sekian dari pembahasan materi saya Baiklah, materi kedua akan dijelaskan oleh Yusmania. Kepada Yusmania, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini materi kedua yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, adapun prinsip-prinsip pendidikan humanistik yang pertama yaitu siswa harus memilih apa yang mereka pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengejar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Yang kelima, pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Dengan merasa aman, akan lebih mudah dan bermakna proses belajar yang dilalui. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar, di mana prinsip-prinsip belajar ini meliputi yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah penyelesaian diri terhadap lingkungan. Yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Yang kelima, belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti individu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dalam proses belajar ini, individu merupakan organisme yang aktif, bukan berjana yang harus diisi oleh orang lain. Sekianlah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yusmania. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifka. Kepada Rifka, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Dalam pendekatan humanistik, pembelajaran fokus pada berpikir induktif, pengalaman, dan partisipasi siswa.
Langkah-langkahnya mencakup penetapan tujuan, identifikasi kemampuan awal siswa, pemilihan materi, desain fasilitas belajar, bimbingan siswa dalam menerapkan konsep baru, pemahaman makna pengalaman, dan evaluasi hasil belajar. Pendidikan humanistik seperti pendidikan terbuka memberikan kebebasan siswa dan guru sebagai fasilitator. Kriteria pendidikan humanistik melibatkan fasilitas, suasana kasih sayang, dan pengembangan profesionalisme guru. Guru berperan sebagai fasilitator, memberi motivasi, menjelaskan tujuan, memahami karakter siswa, menyediakan sumber belajar, dan menjaga komunikasi. Penerapan humanistik melibatkan hadiah, menghindari tekanan, memberi kesempatan, pengembangan kemampuan, dan menyediakan sumber belajar yang mendukung. Teori belajar humanistik menekankan memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi siswa. Prinsip-prinsipnya melibatkan keinginan ilmiah untuk belajar, relevansi bahan pelajaran, pengurangan ancaman, partisipasi aktif, inisiatif pribadi, dan peningkatan kebebasan, kreativitas, serta kepercayaan diri melalui evaluasi diri. Penerapannya melibatkan memberikan hadiah, menghindari tekanan, memberi kesempatan pengembangan kemampuan, dan menyediakan sumber belajar yang mendukung. Dengan berakhirnya materi, maka berakhir juga presentasi kami kali ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.